Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di majelis ilmu ini. Kemudian kami akan membacakan CV dari masing-masing pembicara. Alhamdulillah bersama kami sudah ada Bapak Indra Falatehan sebagai pembicara 1 dan nanti akan ada menyusul Bapak Muhammad Hadi Santoso. Untuk Bapak Indra Falatehan ini telah menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia, Magister Manajemen, kemudian S1-nya juga sama di UI, Teknik Gas dan Petrokimia. Beliau pernah mengikuti berbagai training risk management, kemudian baik dalam lingkup internasional, kemudian juga risk management Islamic, ya, Islamic risk management. Beliau juga mengikuti pendidikan Treasury Level Advance, juga beberapa pendidikan perbankan lainnya. Saat ini Bapak Indra Falatehan telah menjabat sebagai Presiden Direktur BJB Syariah. Karir di BJB Syariah sudah dimulai sejak tahun 2016. Sebelumnya beliau merupakan bankir syariah dengan masa karir yang cukup lama di Bank Syariah Mandiri. Alhamdulillah tahun lalu, tahun 2019, Bapak Indra mendapatkan award sebagai Top CEO Bank 2019. Alhamdulillah Pak Hadi sudah bergabung. Ini pas banget, saya baru saja mau membacakan CV-nya Pak Hadi. Nama lengkapnya Bapak Muhammad Hadi Santoso, telah memiliki 3 orang anak dan 1 orang istri, menyandang predikat sebagai doktor dari IPB, Program Studi Manajemen dan Bisnis. Sama seperti Pak Indra, beliau juga lulusan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Pak Hadi Santoso telah mengikuti berbagai training perbankan, baik risk management, wealth management, aspek hukum dan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Beliau berkarir di Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 1985. Kemudian di tahun 2012 beliau menjadi Direktur Utama BRI Syariah. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Bukopin. Pak Hadi cukup aktif di masyarakat ekonomi syariah, pernah menjadi anggota Komite Khusus Kemandirian di Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, juga aktif di Asbisindo atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia, pernah menjadi Bendahara Umum Asbisindo. Baik, demikian CV dari kedua pembicara telah kami bacakan. Kemudian kita mulai saja langsung kesempatan kepada pembicara 1, Bapak Indra Falatehan. Silakan Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Prameswara selaku moderator, Pak Harya mudah-mudahan masih ada di sini, Pak Hadi Santoso, beliau ini senior kami, sekarang di Bukopin. Terima kasih sudah diundang pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan perkembangan perbankan syariah dalam era pandemi COVID-19. Mungkin minta tolong dibuka share materi saya. Ya, next saja langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini ada 3 agenda mungkin karena waktunya 15 menit. Yang pertama terkait dengan industri perbankan syariah sendiri di Indonesia, kemudian perkembangannya seperti apa, kemudian resiko COVID-19 terkait dengan perbankan, kemudian yang ketiga terkait dengan strategi daripada Islamic Banking dalam menghadapi COVID-19 ini dan juga masa new normal yang sedang kita alami saat ini. Next. Ya, ini menggambarkan saja bahwa kondisi perbankan syariah baik dari sisi aset, kredit atau pembiayaan dan dana pihak ketiga bisa kita lihat
Ini angkanya per Februari 2020. Nah, kita lihat bahwa growth-nya perbankan syariah itu di atas daripada perbankan konvensional. Kita lihat dari sisi aset saja, aset perbankan syariah itu sudah 535 triliun, di mana pertumbuhannya itu terakhir itu year on year-nya sudah 10,33%. Nah, dibandingkan dengan perbankan konvensional, itu tumbuhnya 7,01% secara aset. Tapi porsinya berbeda. Perbankan konvensional itu sudah 8.000 triliun, sedangkan perbankan syariah baru 535 triliun. Artinya kalau perbankan syariah tumbuhnya 10,33%, itu dampaknya terhadap perbankan konvensional yang tumbuh hanya 7% saja. Tetap saja perbankan konvensional lebih besar tumbuhnya secara nominal. Nah, ini akan pastinya kalau kita tumbuh secara organik saja, maka akan perbankan syariah semakin lama akan semakin kecil market share-nya secara aset. Nah, kita lihat lagi di kredit. Kredit juga perbankan syariah tumbuhnya lebih dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu 10,77% dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya tumbuh 5,72%. Nah, di dana pihak ketiga juga sama. Dana pihak ketiga kita lihat bahwa dana pihak ketiga perbankan syariah tumbuhnya 12,33% sampai dengan Februari 2020. Sedangkan di konvensional tumbuhnya 7,52%. Next, lanjut. Next slide berikutnya. Kita lihat lagi di Februari 2020, aset bank secara umum 30 bank terbesar, kita bisa lihat itu ada untuk secara aset ada 3 bank syariah yang masuk dalam 30 bank terbesar. Ada Mandiri Syariah yang urutan 16, kemudian ada BNI Syariah urutan 29 dan Bank Muamalat urutan 30. Secara dana pihak ketiga, Mandiri Syariah ada di urutan 11, sedangkan BNI Syariah ada di urutan 24 dan Muamalat ada di urutan 25. Artinya tetap ada 3 bank syariah yang masuk dalam 30 bank terbesar secara DPK. Untuk tabungan, kita bisa lihat secara tabungan bahwa ada 4 bank syariah yang masuk dalam 30 ranking bank besar. Kita bisa lihat Mandiri Syariah itu bisa di urutan 6 ya dengan tabungan sebesar 40 triliun. Kemudian BNI Syariah urutan 12 dengan total tabungannya 20 triliun. Bank Muamalat posisinya di urutan 20 dengan 14,7 triliun. Nah, nomor 24 ini BRI Syariah, tempatnya Pak Hadi yang lama, itu kita lihat ini urutan 24. Artinya dari sisi aset tabungan kita bisa lihat bahwa perbankan syariah itu ada 4 bank yang masuk dalam 30 tabungan tertinggi. Kemudian dari sisi kredit atau dari sisi pembiayaan, ada 4 bank yang masuk dalam 30 terbesar kredit atau pembiayaannya. Yang pertama Mandiri Syariah nomor 16, 74 triliun, kemudian BRI Syariah nomor 27, 35 triliun, dan BNI Syariah nomor 29 dan Muamalat nomor 30, 29,8 triliun. Next. Nah, ini terkait dengan dampak daripada COVID-19. Kita ingin sampaikan ada beberapa sektor ekonomi yang terdampak, baik secara high impact, medium impact, dan low impact. Ini berdasarkan riset ekonomi dari BCA. Yang pertama yang high impact, itu ada sektor pariwisata, manufaktur, bahan bangunan dan alat berat, kemudian properti dan konstruksi, kemudian farmasi dan keuangan. Kemudian yang medium impact, yang terdampaknya medium, yaitu ada multi finance, otomotif, pusat perbelanjaan, komoditas. Yang low impact, ya kita bisa lihat ada makanan pokok, ada IT communication, ada e-commerce dan alat kesehatan. Yang low impact ini bahkan beberapa kita lihat berita kemarin 2 hari yang lalu, kita bisa lihat ada beberapa e-commerce yang tumbuhnya luar biasa, lebih daripada 100%. Next saja.
Oke, ini resiko COVID-19 terhadap perbankan. Ini OJK melihat ada tiga resiko besar, dan ini juga di para praktisi perbankan melihat ada tiga resiko besar terkait dengan COVID-19 ini. Pertama, resiko kredit, yang kedua resiko pasar, yang ketiga resiko likuiditas. Untuk resiko kredit sendiri, karena memang ini terdampak sekali ke sektor UMKM, tentunya ini akan sangat berdampak kepada kewajibannya kepada perbankan. Yang kemudian resiko pasar. Nah, resiko pasar ini yang akan terdampak adalah nilai daripada aset lembaga jasa keuangan itu sendiri, di mana ada pelemahan yield, instrumen keuangan, dan pelemahan nilai tukar. Yang berikutnya adalah risiko likuiditas. Tekanan likuiditas tentunya akan akibat daripada pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan. Kemudian kalau kita lihat, pandemik ini menurut OJK akan dapat berpotensi meningkatkan NPL atau NPF, kemudian permasalahan likuiditas dan tekanan permodalan. Nah, OJK mengeluarkan kebijakan yaitu antisipasi dengan forward looking policy. Yang harus diperbaiki adalah fundamental daripada sektor realnya sendiri, dan yang kemudian menjaga stabilitas daripada sistem keuangan. Itu yang sangat penting. Nah, kita lihat bank syariah dalam hal ini tentunya akan melakukan restrukturisasi pembiayaannya. Nah, kemudian yang kedua, yang kita lihat beberapa bulan ini, pertumbuhan pembiayaan pasti akan menurun, tidak seperti biasanya dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, beban biaya bagi hasil atau biaya dana tentu akan naik. Nah, beban operasional ini malah kebalikannya, karena kita melakukan efisiensi dengan tidak melakukan perjalanan dinas dan lain-lain dengan melalui mekanisme webinar atau Zoom meeting seperti ini. Yang kemudian berikutnya, likuiditas perbankan tentunya akan sangat ketat. Nah, ini hal-hal yang terjadi pada saat-saat ini 2 bulan terakhir, di bulan April dan bulan Mei. Next, kita lanjutkan. Nah, saat ini kita mungkin beberapa, dan saya sependapat, beberapa orang menyatakan sudah masuk dalam fase new normal. Artinya apa? Ya, kita harus sudah membiasakan diri dalam kondisi seperti ini, lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, beberapa bank menyampaikan strategi-strategi perbankan syariah terkait dengan ini. Untuk kami melihatnya bahwa ini yang perlu kita lakukan adalah, pertama, kita harus mitigasi resiko, yaitu restrukturisasi dilakukan untuk nasabah-nasabah pembiayaan kita yang terdampak. Yang kemudian tentunya sebelumnya kita harus mapping dulu debitur-debitur yang terdampaknya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita tetap harus tumbuh, tidak mungkin tidak tumbuh. Nah, kita harus fokus pada industri yang masih memiliki prospek. Kita harus pilih sektor-sektor usaha yang bisa eksis dan berkembang. Nanti kita lanjutkan lagi apa itu yang masih bisa berkembang. Mungkin ada beberapa, misalnya IT atau dan lain-lain, itu masih bisa tumbuh pada saat seperti saat ini. Kemudian perbankan melakukan digitalisasi perbankan, yaitu untuk konversi layanan dan produknya melalui layanan digital. Kemudian yang dilakukan oleh perbankan syariah yaitu melakukan penyaluran CSR dalam bentuk virtual training kepada nasabah-nasabah UMKM-nya. Ini penting untuk mendidik UMKM supaya mereka tetap bisa berjalan bisnisnya dan tetap bisa melakukan kewajibannya kepada perbankan nantinya. Kemudian perbankan juga, bank syariah melakukan digital marketing, yaitu aktivitas marketing dengan mengoptimalkan platform digital yang ada dan juga menjual secara soft atau soft selling. Nah, yang strategi yang berikutnya, tentunya para leader daripada bank syariah harus menerapkan agile leadership, yaitu harus cepat belajar dalam keadaan seperti ini dan cepat melakukan perubahan-perubahan di banknya masing-masing. Jadi semangat daripada kondisi seperti ini, ya kita harus tetap kill the virus, but not the economy. Jadi ekonominya harus tetap berjalan supaya perbankannya jangan sampai berhenti aktivitasnya. Next. Bisa dilanjutkan, next slide-nya. Nah, untuk di bank syariah, di BJB Syariah sendiri,
kita melakukan dua strategi besar, yaitu defensive strategi dan offensive strategi. Nah, untuk yang defensive strategi tadi sudah saya sampaikan juga, kita melakukan menjaga kualitas pembiayaan kita dengan rescheduling, restruktur, dan lain-lain terhadap nasabah-nasabah yang terdampak daripada penyebaran COVID ini sendiri. Untuk di BJB Syariah bisa saya sampaikan, kondisi saat ini kita sudah per bulan Mei, sudah hampir 60% nasabah terdampak, sudah kita lakukan restrukturisasi. Dan mungkin di bulan Juni ini kita targetkan 80% dan Juli mungkin sudah selesai untuk nasabah dilakukan restrukturisasinya yang terdampak terhadap COVID ini. Kemudian kita tetap akan melakukan booking pembiayaan, yaitu melalui nasabah-nasabah yang baik, yang riwayatnya sudah ada di BJB Syariah dengan baik, kita akan melakukan top up pembiayaan. Ini strategi untuk yang defensif, artinya nasabah-nasabah yang sudah ada di Bank BJB Syariah. Yang strategi ofensifnya tetap harus mencari nasabah-nasabah baru, ya kita melakukan transformasi digital. Ini dalam tahun ini kita merencanakan untuk merubah mobile banking kita supaya lebih adaptif lagi, bisa memenuhi kebutuhan daripada customer. Kemudian kita tetap penawaran produk SCF atau supply chain financing kepada rumah sakit, klinik untuk nasabah-nasabah yang baru. Artinya saat ini kita melihat bahwa pembayaran daripada BPJS sudah cukup baik, cuman rumah sakit pasti membutuhkan cash flow-nya, yaitu dengan adanya talangan daripada perbankan untuk tagihan-tagihan yang sudah diaksep oleh BPJS. Kemudian kita juga harus masuk kepada nasabah baru. Kita akan lihat sektor-sektor ekonomi yang tidak terlalu terdampak, kita akan tetap memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabah baru. Yang kemudian langkah yang kita lakukan strategi berikutnya yaitu optimalisasi website atau media sosial yang ada supaya nasabah baru tetap bisa kita grab. Next. Nah, ini sekedar informasi aja, riset daripada AC Nielsen, bahwa ya, riset ini tahun 2020, kemudahan akses dan kecepatan dalam memperoleh informasi menjadi alasan utama nasabah atau klien untuk memilih media digital. Kita bisa lihat misalnya ini di sosial media itu ada 80% angkanya mereka terpengaruh daripada penawaran yang ada. Sehingga momen ini perlu kita sikapi untuk mempercepat digital banking yang ada di bank masing-masing. Next. Lanjut. Ya, ini juga kita cuma menyampaikan bahwa momentum ini penting sekali untuk para bank syariah atau para bank syariah untuk momentum untuk merubah mobile bankingnya, internet bankingnya untuk krisis ini bisa kita lalui dengan baik dan kita mempercepat proses digitalisasi di perbankan masing-masing. Next. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra sudah memberikan presentasinya. Berikutnya langsung saja kita beralih ke pembicara 2. Kepada Pak Hadi, kami persilahkan. Nanti baru setelah ini kita diskusi. Baik. Silakan Pak Hadi. Terima kasih Bu Masyarakat Nadia. Assalamualaikum Pak Indra Valetian. Ini teman di Asbisindo, ini teman lama ini. Sekaligus saya tentunya juga tegur atau greeting untuk para hadirin yang ikut join di sini, kurang lebih 329, luar biasa, seluruh Indonesia tentunya ini. Saya terima kasih sekali untuk kesempatan ini untuk berbicara forum yang terhormat ini, walaupun saya saat ini di kegiatan saya ada di bank sebagai komisaris.
Mohon tolong data yang diberikan, datanya Mas. Oke, udah ya. Jadi kalau kita berbicara tantangan menghadapi masalah seperti ini, tentunya kita tidak lepas dari cerita awalnya macam apa. Lanjut aja dulu nih. Jadi kalau kita bercerita tentang perbankan, tentunya khusus untuk bank syariah, saat ini bank syariah itu yang berkecimpung dalam dunia perbankan ini, khususnya syariah, adalah bank umum syariahnya ada 14, dan bank yang UUS, jadi bank-bank yang mempunyai unit usaha syariah itu 20. Di sini kelihatan bahwa pertumbuhan bank umum syariah mulai tahun 2000, dari 99 sampai 2018, karena yang terakhir 18, di situ ada 14 bank yang telah konversi, baik dari UUS maupun dari konven, seperti BPD, terakhir adalah NTB, itu menjadi bank umum syariah. Sementara bank UUS-nya menurun karena efek dari adanya konversi atau peningkatan status dari UUS menjadi bank umum syariah. Ini menunjukkan bahwa dari gambaran ini bank syariah sampai dengan saat ini tumbuh dengan positif dan baik. Tentunya ini harus kita sikapi dengan hal yang positif, dan hal ini adalah potensi-potensi yang harus lebih digarap lagi dari insan-insan syariah. Lanjut. Nah, kalau ini data hampir sama dengan Pak Indra, hanya saya akan melihat bahwa jumlah dari bank konvensional saat ini lebih dari 100 buah. Kemudian bank syariah sendiri umurnya tadi saya sampaikan bahwa jumlahnya hanya 14 plus 22 UUS, umurnya mulai tahun 2000, dari 99 sampai ini kurang lebih paling tua adalah di Bank Muamalat kurang lebih 24 tahun. Sementara di konvensional itu jumlah banknya lebih dari 100, bahkan kalau umur pengalaman yang tertua adalah Bank BRI yang saat ini mungkin sudah lewat 125 tahun. Artinya apa? Bank syariah masih relatif muda dibanding bank-bank konvensional. Dari kalimat itu bahwa pertumbuhan bank syariah luar biasa menurut kami. Dengan pertumbuhan yang datanya sama dengan Pak Indra, bahwa kita lihat bahwa tahun terakhir pertumbuhan aset di bank syariah itu 10,33, sementara bank konven 7,04. Kemudian pembiayaan yang di konvensional disebut kredit itu 5,72, sebenarnya bank syariah 10,77, kemudian dana pihak ketiga yang dikolek dan dikumpulkan yang dipercayakan kepada bank syariah tumbuh 12,33%, sementara bank konvensional 7,52. Ini gambarannya bahwa kalau kita berbicara pertumbuhan, pasti itu ada kepedulian atau masyarakat keinginan untuk bergabung dengan syariah itu semakin baik. Oke, lanjut. Oke, kalau kita berbicara strategi krisis ini, kalau kita mengacu dengan Michael Porter, ya kalau ini kita lihat dari ada 4 kuadran di sini. Kita berbicara masalah competitive scope dan competitive advantage-nya macam apa. Kuadran 1 berbicara masalah cost leadership-nya, ya. Kemudian kuadran 2 itu diferensiasi,
Ya, kemudian kuadran 3A itu cost dari fokusnya itu sendiri. Kemudian kuadran 4, 3B itu diferensiasi fokus. Kalau kita berbicara tentang kondisi krisis ini, biasanya manajemen akan terfokus pada kondisi krisis itu sendiri. Tentunya harapannya jangan sampai manajemen pudar atas kelebihan yang diferensiasinya. Ya, fokus atas diferensiasinya itu jangan sampai pudar. Boleh kita mengatasi masalah yang saat ini terjadi, tetapi manajemen jangan sampai kehilangan atau lari dari fokus yang sejak awal bahwa syariah mempunyai perbedaan dibanding konvensional. Ini yang perlu yang kita tegaskan di sini. Kemudian tentunya pada saat yang semacam ini, efisiensi biaya merupakan sesuatu hal yang harus kita cermati dan kita lakukan lebih baik dibanding saat-saat sebelumnya. Jangan sampai kita pada posisi krisis itu cost-nya justru keluar yang tidak sesuai dengan aturan main, sehingga kita akan kehilangan kesempatan untuk bersaing di kemudian hari. Silakan lanjut. Kemudian kalau kita melihat di sini, ya, bahwa saya sampaikan di sini adalah syariah mempunyai keunikan ya dibanding bank konvensional. Ini yang harus kita cermati dan kita pegang, jangan sampai kita lari dari itu ya. Kalau kita berbicara DPK yang mulai dari giro yang akadnya baik itu wadiah dan mudharabah, kemudian tabungan ada akadnya wadiah atau mudharabah, ada deposito dengan mudharabah, di sini Bank Syariah akan membagi hasil dari usaha yang dia lakukan dengan penyaluran pembiayaan yang kita sebut dengan pembiayaan misalnya dengan akadnya murabahah, ya, dengan jual beli, kemudian musyarakah, ya, bagi hasil, kemudian sewa, ya, jaroh. Dari yang kita bagi hasilkan, yang kita lakukan dengan penyaluran pembiayaan itu, mendapatkan keuntungan, kemudian dibagi hasilkan kepada kepada pemegang dana yang dipercayakan kepada bank syariah. Tentunya marginnya itu yang kita bagikan sesuai dengan kesepakatan awal. Tentunya ada perbedaan lain dibanding konvensional, di mana dana kebajikan dari denda itu tidak boleh menjadi pendapatan bank, nggak boleh dicatat menjadi pendapatan bank. Ini tolong menjadi sesuatu yang fokus yang memang harus kita tunjukkan perbedaannya. Perbedaan lain adalah bahwa Bank Syariah tidak boleh menyalurkan pembiayaan ke bidang-bidang non-halal. Misalnya rokok, membiayai pabrik rokok, kemudian hotel-hotel non-syariah, salon, dan sebagainya. Tentunya ini harus kita tegaskan bahwa syariah perbodoman adalah people, profit, dan planet, di mana makosid syariahnya harus menjaga agamanya, jiwa pikirannya, dan menjaga harta dan keturunan dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bahwa inilah perbedaan syariah dan non-syariah. Silakan lanjut. Kalau kita melihat bahwa syariah itu menjalankan prinsip adil, seimbang, dan maslahat, itu tolong kita betul-betul menjadi perhatian khusus kita, ya. Dari pendapatan margin atau bagi hasil ini tentunya kita bagikan kepada nasabah sebagai sohibul mal, ya, pemilik dana, ya. Itu hal-hal yang semacam ini tentunya harus keterbukaan dari awal kita lakukan. Kemudian ada biaya-biaya yang tentunya berkaitan dengan pegawai yang kita sebut dengan overhead cost. Kemudian dari laba yang
kita sudah kolek, kemudian tentunya dikurangi dengan pencadangan-pencadangan sehingga merupakan laba. Di sini perbedaan lagi terjadi bahwa bank syariah harus membayar zakat corporate, zakat perusahaan 2,5% sebelum dibebankan pajak. Ini perbedaannya. Bahwa dan itu tentunya untuk umat. Ya, untuk umat penyalurannya bisa saja melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau non pemerintah untuk kepentingan umat tentunya. Kemudian setelah itu kita juga bayar pajak seperti bank-bank konvensional lainnya yang tentunya untuk negara, dan negara akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan sebagainya. Kemudian laba secara bersih itu bagi bank yang sudah go public itu sebagian dibagikan kepada dividen, setelah itu sisanya diakumulasi menjadi modal akhirnya mempengaruhi KAR. Kontinuitas atas kelebihan dari laba itu yang akan membawa sustainable usaha dari bank syariah maupun non syariah. Saya kira gitu. Lanjut. Oke, kemudian kalau kita melihat dari kita menurut JP Morgan ada 3 risiko yang membuat industri perbankan dalam masa pandemi COVID ini terjadi. Ada kesamaan, ada perbedaan antara konven dan syariah. Mari kita lihat bahwa kalau kita berbicara penyaluran kredit, tentunya di sini ada risiko bank akan mengalami pelambatan penyaluran. Karena apa? Usaha yang kita tempat penyaluran itu pun sudah banyak yang mengalami penurunan, dan itu adalah bagian dari analisa insan-insan perbankan syariah bagaimana dia memberikan pembiayaan itu bisa kembali dengan baik. Ya. Kemudian kalau di bank konvensional ada kredit yang artinya hal yang kejadiannya sama. Kemudian penurunan kualitas aset sama antara konven dan syariah itu sama, dan alhamdulillah OJK telah mengeluarkan POJK nomor 11 POJK 03/2020 yang berbicara tentang stimulus, di mana ada nasabah-nasabah yang mengalami masalah dalam pembayaran itu bisa dilakukan restruct dengan berbagai perpanjangan waktu dan sebagainya. Itu sesuatu yang membantu. Tentunya ini akan mempengaruhi, kalau tidak ada ini NPL atau NPF dari perbankan pasti akan meningkat. Kemudian ada perbedaan yang signifikan di sini adalah masalah pengetatan margin bersih. Ya, kalau kita bank syariah, pada saat kita terjadi pengetatan pendapatan relatif ketat, tentunya tidak akan menjadi masalah karena apa? Bagi hasil yang kita bagikan kepada saibul mal juga tentunya sesuai dengan apa yang kita peroleh. Berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional mengalami penurunan bunga yang diperoleh, tentunya hak dan kewajiban penabung atau deposan itu tidak akan berkurang sesuai dengan perjanjian awal yang dia lakukan. Disitulah perbedaan utama dari syariah dan konvensional. Lanjut. Nah, tantangan lain di mana mari kita mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang lainnya sering mendengar bahwa kenapa bank syariah tidak tumbuh cepat, tidak masih dalam jebakan trap 5% yang pada waktu itu, kemungkinan ini sekarang sudah lebih dari 6%. Di sini adalah sangat berbeda tadi yang kami sampaikan bahwa jumlahnya bank konvensional jauh lebih tinggi, umurnya pengalaman tentunya pengelolanya juga berbeda, lebih berpengalaman, sementara syariah juga relatif lebih muda dan lebih banyak anak-anak yang mengelola lebih berbeda. Nah, fokus lain adalah masalah literasi. Kalau kita berbicara literasi,
bank nasional itu literasinya bisa mencapai sampai dengan 26,6%. Namun dengan literasi yang hanya 29,66 itu, inklusi indeksnya pun tetap tinggi. Karena apa? Masyarakat sudah mengenal bank, baik itu dari pendidikan langsung atau pengetahuan di perguruan tinggi atau dari orang tuanya, atau dari pengetahuan-pengetahuan dari istilahnya baca koran dan mulut dari mulut dan sebagainya. Berbeda dengan syariah. Syariah literasinya baru 8,11%. Dan walaupun inklusinya juga jauh lebih tinggi dibanding literasi indeksnya, namun tetap kembali lagi hal ini merupakan tantangan insan-insan syariah. Literasi harus kita tingkatkan supaya pengetahuan tentang perbankan syariah untuk masyarakat itu semakin luas. Tentunya kepedulian mereka yang ingin menjadi bergabung dengan syariah itu semakin meningkat. Oke, lanjut. Nah, di sini kita berbicara bagaimana perbedaan antara individu dan perusahaan korporat. Kecenderungan bahwa hasil dari situ membuktikan prinsip syariah merupakan preferensi utama segmen individu. Orang-orang individu itu akan meningkat sesuai dengan pemahaman religinya. Sementara kalau kita berbicara korporat, itu ada aturan-aturan main yang berbeda dengan individu. Kalau kita berbicara individu, kita lihat bahwa pemilihan bank itu pertama tentunya reputasi bank itu bagaimana untuk individu. Kemudian baru dia memilih prinsip syariahnya. Prinsip syariah kemudian dengan ada dia memilih syariah, dia akan rekening gajinya akan dipindahkan dan sebagainya. Sumber informasi itu bisa terjadi dari rekomendasi dari temannya atau keluarga. Berbeda dengan korporat. Korporat itu memilih bank akan melihat dari rate-nya dulu berapa, margin atau pendapatan dia macam apa. Kemudian kecepatan prosesnya macam apa. Kemudian kemudahan dari pembiayaan yang dia akan peroleh, kemudian cara pengembalian dan sebagainya, itu yang menjadi pertimbangan awal. Baru dia prinsip syariah baru dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan semacam itu. Ya, ini perbedaan antara individu dan artinya apa? Preferensi individu sangat menonjol untuk bergabungnya seorang masuk ke syariah. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara potensi di sini bahwa selalu kita sebagian besar mengatakan jumlah penduduk Muslim itu besar, kurang lebih sampai 82 sampai 85% seluruh penduduk Indonesia. Ketepatan kenapa haruslah itu? Dari data mengatakan bahwa 44% Muslim Indonesia sangat concern dengan keyakinan. Ya, kalau kita melihat dari 44 yang concern keyakinan itu pun yang berbicara rasionalis, ya, jadi masih rasional itu 29%. Artinya apa? Dia walaupun dia Muslim, tetap dia mempertanyakan adalah bunganya berapa. Ini yang terjadi. Jadi pertanyaan pertama adalah bunganya. Nah, ini orang-orang rasional. Kemudian kalau bisa kita lihat kuadran 4 bawah kanan, itu dia konformis. Dia pokoknya harus syariah. Apapun yang terjadi, dia mendapatkan rate-nya lebih besar atau lebih mahal, dia tetap milih syariah ini. Kemudian ada yang Islam itu penting, tetapi dia masih berimbang di situ. Kemudian ada di antara orang Muslim pun yang apatis, ya kurang lebih 27%. Dia akan melakukan pemilihan yang nggak penting antara syariah dan yang penting saya bisa menabung dan sebagainya. Nah, kalau kita dari jumlah itu, berapa persen sih sebenarnya dengan kondisi semacam ini kemudian dia care kepada digital, ya digitalisasi.
72% Indonesia tertarik pada digital. Dia mulai percaya. Ya, tentunya kalau kita melihat dari sini, 48% orang antusias, ingin melakukan untuk perubahan itu. Kemudian yang tentunya adaptif itu 24%. Kemudian masih ada kekhawatiran perubahan teknologi karena banyak berita, informasi, orang masih bisa uangnya hilang di bank dengan tanpa kehilangan PIN dan sebagainya. Mereka 27% mereka masih takut. Lebih-lebih kalau terbukti banknya juga tidak bisa menunjukkan wirewall-nya yang bisa ditembus dan sebagainya. Kemudian masih ada yang tradisional, metode di mana dia menolak dengan perubahan teknologi tersebut. Karena dia sangat percaya, ingin ketemu teller, uangnya betul-betul diterima fisik, dan sebagainya. Itu masih ada terjadi. Oke, lanjut. Nah, tadi ini sama datanya yang dari Pak Indo tadi. Kurang lebih memang, jadi orang-orang yang memilih mengakses informasi itu kita lihat bahwa frekuensi dia melakukan checking melalui digital itu kurang lebih 61% mereka per hari itu ngecek melalui digital, kemudian 24% sekali mengakses perharinya, kemudian ada 10% itu dia mengecek baru 2-3 hari, kemudian seterusnya lah. Sumber dia informasi-informasi yang dia ambil adalah biasanya koran atau berita-berita dari newspaper, kemudian domestic online newspaper, itu informasi yang mereka lakukan, kemudian dari foreigner dan sebagainya. Yang penting adalah di kotak merah itu, di mana sosial media dari itu 80% yang betul-betul dia sumber utama orang-orang sekarang mengakses informasi. Yang ini yang tolong dipedomani di sini adalah pada saat ini sebagian masyarakat mengakses sosial media untuk kepentingan mencari informasi. Nah, dari data itulah kita melihat bahwa masyarakat mulai care, mulai senang ke dunia itu, sehingga ini adalah tantangan bagi bank, baik itu bank syariah maupun syariah, terutama bank syariah, harus menyiapkan diri, IT-nya harus diperbaiki, kemudian ditingkatkan kemampuan digitalisasi dan sebagainya. Lanjut. Kalau kita melihat dari data, ya, jadi dari data yang tadi, sorry ini Pak Indra, gambar saya tidak ada BJB, ini maaf sekali. Ini yang kita lihat bahwa dari bank-bank ini persiapan untuk menghadapi digitalisasi rupanya sudah semakin siap. Kita lihat Mandiri Syariah dengan Mandiri Syariah Mobile-nya, kemudian Bank Syariah Bukopin ini ada di sini, kemudian BNI Syariah Mobile, kemudian mobile BRIS, ada mobile banking muamalat, dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahwa kesiapan bank-bank syariah untuk menghadapi tantangan ke depan sudah semakin maju. Ya, semoga itu dengan semacam ini betul-betul bank syariah bisa menghadapi tantangan ke depan dalam sisi digitalisasi. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Silakan lanjut. Nah, ini yang saya katakan. Apa yang kemudian yang berikutnya? Tentunya bank-bank syariah harus memeriksa dirinya sendiri, ya, memeriksa dirinya sendiri untuk menghadapi ke depan. Kalau teknologi sudah dihadapi, loyalitas nasabahnya sudah kepegang, kemudian penguasaan market share-nya sudah semakin bagus.
ada hal yang penting yang harus diukur oleh masing-masing bank adalah kecukupan modalnya. Dengan kondisi semacam ini, kecukupan modal itu sangat penting yang tergambar dalam karnya, yaitu karena apa? Ke depan itu alokasi modal untuk menutup risiko itu adalah pertama tentunya expected loss-nya macam apa. Karena apa? Dengan adanya kondisi semacam ini di mana biaya atau usaha mulai pada menurun, tentunya pencadangan kerugian atas risiko itu bank harus menyiapkan diri. Ya. Kemudian juga tentunya risiko base lending rate-nya, ya, karena di situ bank harus mengukur cost of fund-nya macam apa. Kemudian unexpected loss-nya, yaitu kecukupan modal yang berkaitan dengan kesehatan bank, yaitu kecukupan karnya macam apa. Karena masing-masing bank ukurannya berbeda-beda sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan pasar risiko yang dihadapi. Kalau basic itu minimal 8%, tetapi untuk bank-bank yang sudah go public, kemudian bank yang mempunyai risiko sistemik, itu tentunya akan menjadi tambahan-tambahan antara 0 sampai 2,5%. Itu yang perlu betul-betul disiapkan. Saya kira lanjutnya saya kira sudah habis. Coba. Oke, terima kasih. Maaf, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk diri saya. Dipersilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi, telah kita dengar pemaparan materi dari kedua narasumber. Berikutnya adalah sesi diskusi, ya. Di sini sesuai dengan kesepakatan tadi di awal bahwa diminta untuk raise hand, maka yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah yang sudah ngacung. Oke, saya lihat di sini ada Bapak Muhammad Hafiz, dipersilahkan bertanya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu untuk Bapak Indra Palatehan terkait dengan bahwasanya salah satu strategi pemasaran sekarang untuk bank syariah itu adalah go digital gitu ya. Tapi kalau kita lihat aplikasinya di lapangan gitu, artinya saya kebetulan juga tinggal di daerah Jawa Barat gitu ya, Bang Jabar itu saya lihat beberapa tempat lah istilahnya kalau untuk yang pelosok-pelosok itu kurang tersentuh gitu terkait dengan go digital ini gitu. Jadi pertanyaan saya khususnya kepada Pak Indra itu strateginya apa yang realnya aja gitu. Artinya dalam penelitian yang pernah saya lakukan tahun 2006 itu kemudian merujuk kepada data yang tadi disampaikan sama Pak Hadi, memang ada kemirikan 72% itu. Bahwasanya antara corporate dengan individu itu memang ada beberapa hal yang berbeda. Unsur-unsurnya mengapa mereka tertarik kepada bank syariah. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Hadi terkait dengan tantangan bank syariah pada umumnya gitu ya Pak ya. Artinya kalau kita melihat sekarang ini CSR-nya lah gitu dalam masa pandemi ini khususnya gitu. Apa sih Pak atau di mana gitu letaknya itu? Karena kita sebagai katakanlah beberapa mahasiswa ataupun lingkungan sekitar saya itu belum pernah gitu. Artinya belum pernah melihat secara real gitu di Jakarta lah, terutama di Jakarta Selatan ini itu bentuk CSR yang nyata di masa COVID ini itu nggak ada gitu loh. Kebanyakan dari bank konvensional. Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan saya untuk Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ya. Oh, tampung dulu. Silakan. Tergantung moderator. Iya, ya, yang raise hand dulu ya. Berikutnya dari Harisman Yunan. Kepada Bapak Harisman Yunan, dipersilahkan untuk bertanya.
Baik, terima kasih banyak moderator yang saya hormati Pak Indra dan Pak Hadi, para hadirin yang berbahagia. Terima kasih bahwasanya dalam forum ini sangat bermanfaat di suasana yang saat ini kalau dibilang memang lagi di puncak-puncaknya krisis ya Pak ya. Saya tertarik dari paparan Pak Hadi di mana dalam slide 10 itu saya lihat bahwasanya kalau kita lihat data yang ada dari OJK misalnya, dalam 10 tahun terakhir ini market share-nya Bank Syariah itu masih kecil ya, artinya di bawah 6%. Kemudian kalau 10 tahun terakhir ini pertumbuhannya hanya cuma 1,54%. Kemudian kalau kita lihat dari populasi kita yang jumlahnya 85% ya, tahun 2016, ini rasanya ada sesuatu yang barangkali belum kita garap secara maksimal. Kemudian saya melihat dari slide 10 yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, bahwasanya dari 4 kuadran yang ada, itu bagaimana strategi daripada... Oke, saya langsung ke pertanyaan saja ke Pak Hadi. Kalau kita lihat dari diagram yang Bapak paparkan dari diagram nomor slide ke-10 kalau nggak salah tadi ya, itu ada yang betul-betul konformis itu hanya 21%. Kemudian kalau yang lainnya berarti ada 79% itu populasi umat Islam yang sebetulnya belum tergarap. Saya melihat secara baik dari keseharian, bahwasanya secara supply side atau secara penawaran yang diberikan oleh Bank Syariah, itu masih jauh daripada apa yang diharapkan oleh demand. Demand menyatakan bahwasanya jumlah 85% populasi muslim, kemudian 21% yang masbi syariah, itu sama sekali belum. Karena kita lihat dari 10 tahun terakhir hanya kenaikan yang cuma 2% ya. Market share itu sangat menyesakan bagi kita sebagai umat Islam. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan untuk menggeser ya, agar masyarakat yang ada di kelompok yang tadi katakanlah apatis, apalagi ya, rasionalis dan universalis itu digeser ke konformis, agar dia betul-betul menyadari sebagai umat Islam. Yang kedua, saya mau bertanya juga, persoalan keuangan syariah ini apa sebetulnya, sehingga umat Islam ya katakanlah sekarang ya lebih banyak yang sifatnya bukan masbi syariah. Terserah saja deh, karena memang kita belum sampai menyentuh pada mereka. Demikian saja, barangkali mohon maaf apabila ada kesalahan dan sinyal yang kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya cukup jelas pertanyaannya ya. Bagaimana menggeser masyarakat yang apatis dan rasional menjadi lebih bergairah ke bank syariah. Lanjut ke Bapak Denny Amin Sujana. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk Pak Indra. Ini kan tadi dari materinya, dari 2 narasumber itu ada penekanan terhadap transformasi digital gitu ya, peran digital. Jadi kalau kita lihat awalnya mungkin dari kita harus selalu datang ke bank, kemudian ada web ya, ke web banking, kemudian ada mobile banking. Nah mungkin yang jadi pertanyaannya itu apakah memungkinkan sekarang ini transformasinya itu kita sebagai nasabah baru itu bisa menjadi nasabah bank tanpa sama sekali datang ke bank gitu ya. Nah itu yang jadi pertanyaannya gitu ya, terkait dengan era COVID sekarang ini. Kemudian yang kedua untuk Pak Hadi ya, tadi ada slide terkait dengan neracanya syariah dengan neracanya konvensional. Itu ada perbedaan. Untuk yang neraca syariah ini sifatnya itu dia elastis tuh, karena mungkin kalau syariah kan dia secara bagi hasil ya, dengan bagi hasil model profit distribusinya, beda dengan konvensional yang sifatnya bunga, antara kredit dengan DPK yang berbeda gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaannya khususnya mungkin untuk yang bank gitu ya, bank
bank syariah dibandingkan dengan bank konven ini, artinya kan kalau bank syariah ini dari sisi bagi hasil dia akan menurun. Kalau bank konven otomatis secara laba yang akan tergerus karena rate dari kreditnya yang terhenti, kemudian dia tetap harus membayarkan rate bunga ke nasabah DPK. Betul. Yang jadi pertanyaan itu sebetulnya untuk bank itu dia bisa bertahan berapa lama gitu ya dengan kondisi seperti ini di era COVID ini dengan laba yang terus tergerus gitu ya. Mungkin kalau kita melihat krisis di tahun 98 itu ada bank-bank yang dilikuidasi gitu ya. Apakah COVID-19 ini bisa memungkinkan ke arah sana dengan laba tergerus atau dia laba yang makin mengecil untuk syariah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Indra dan Bapak Hadi bagaimana? Sudah ada 3 pertanyaan, mau dijawab dulu? Oh, saya kira jawab dulu aja. Pak Indra dulu silakan. Terima kasih. Terima kasih sudah ada 3 pertanyaan, Pak Muhammad Hafiz, Pak Herisman, dan Pak Denny ya. Terkait dengan Pak Muhammad Hafiz tadi, strategi pemasaran go digital. Ya memang mau nggak mau kita mesti melakukan transformasi digital. Termasuk juga kami ini yang di Bank BJB Syariah, walaupun kami ini saat ini masih buku 1, tapi karena ada POJK Sinergi, di mana bank kita, ini Bank BJB Syariah itu ada induknya yaitu Bank BJB, kita bisa melakukan transformasi digital juga, tapi dengan izin daripada OJK. Nah, kemudian ada beberapa di daerah tadi dikatakan di Jawa Barat yang tidak tersentuh digital gitu. Bagaimana yang mesti kita lakukan supaya pemasarannya bisa sampai kepada mereka? Ya, kalau kami sendiri di Bank BJB Syariah tetap melakukan proses melalui sosial media, melalui tadi kan kita lihat sendiri literasinya masih sangat rendah gitu ya di perbankan syariah. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh dari sisi perbankan. Bisa juga kita melakukan kerjasama yang kita lakukan dengan misalnya dengan fintech, atau kita lakukan kerjasama dengan BPR, atau kita kerjasamakan dengan lembaga Ventura yang mainnya di grassroots gitu ya, yang bentuknya ultramikro itu bisa kita lakukan juga seperti itu. Yang syariah tetap ultramikronya pembiayaannya secara syariah, cuman kita karena cabang kita tidak terlalu banyak, kaitan cabang ini dengan modal juga tentunya itu jadi kendala saat ini untuk di bank syariah yang tadi seperti Pak Hadi sampaikan, umurnya itu kan masih relatif baru, modalnya pun masih sangat sedikit. Bahkan yang buku 3 yang modalnya di atas 5 triliun itu baru Bank Syariah Mandiri dan baru saja ini BNI Syariah masuk ke buku 3. Yang lainnya bank syariah kita itu masih di buku 2 dan buku 1. Nah, tentu ini dalam point of sales atau cabang itu sekarang ini kalau kita mau nambah itu pasti cas ke modal kita. Nah, justru strategi daripada perbankan sekarang tidak banyak kepada cabang, tapi lebih banyak kepada bagaimana kita melakukan transformasi digital. Nah, momen krisis seperti ini itu sangat penting buat kita semua untuk melakukan transformasi. Jadi kan kita tahu bahwa yang paling eksis itu bukan yang pintar, tapi yang bisa beradaptasi. Kalau kita tidak bisa mau beradaptasi, kita akan punah, kira-kira gitu ya, yang kita tahu. Nah, itu mungkin terkait dengan CSR. Nah, ini kenapa CSR-nya belum berasa kepada yang lainnya, gitu ya tadi ya Pak Hafiz pertanyaannya. Saya kebetulan juga selain di RUT sebagai Bank BJB Syariah, saya juga sebagai ketua daripada bidang sosial di Asbisindo. Ini dulu saya di bawah timnya Pak Hadi nih sebagai ketua 1. Waktu Pak Hadi masih di Asbisindo. Jadi saya bisa sampaikan Asbisindo ini telah mengumpulkan, waktu itu di awal-awal sekali COVID, kita mengumpulkan sampai dengan 500 juta untuk APD. Jadi kita kumpulkan dari masing-masing baik itu pengurus daripada perbankan syariah, baik itu institusinya bank syariah, kita kumpulkan dan kita bagikan kepada rumah sakit yang menjadi rujukan COVID. Baik kemarin itu kami sampaikan terutama yang sangat terdampak pandeminya yaitu di Jakarta,
di Jawa Barat dan di Banten pada waktu awal-awal. Nah, itu yang kita sampaikan. Ada lebih lebih daripada 50 saya rasa rumah sakit yang sudah kita sampaikan. Itu juga kita kerjasama dengan gugus tugas gitu ya, dan rumah sakit yang memang menanganin khusus COVID. Jadi kan tidak semua rumah sakit. Dan kebetulan juga Bank Syariah itu kemarin banyak membiayai rumah sakit yang ada. Nah, itu juga sangat membantu mereka untuk bisa rumah sakitnya tetap beroperasi, karena kendala tidak adanya APD itu sangat berpengaruh terhadap operasional daripada rumah sakit juga. Nah, selain itu, kita juga melalui lembaga zakat nasional, ada Human Initiative, ada rumah zakat, dan lain-lain, kita juga menyampaikan bantuan kepada masyarakat, entah itu bentuknya sembako, apalagi kemarin dalam menghadapi Hari Raya, Lebaran, dan Ramadan, itu kita sudah sampaikan masing-masing daripada Bank Syariah. Ada Bank Syariah Mandiri mungkin dari mobile bankingnya saja itu untuk bantu setahu saya itu bantu dampak COVID ini terkumpul dana 2 miliar. Jadi terkumpul dana 2 miliar karena aktivitas daripada mobile bankingnya Bank Syariah Mandiri. Itu kan lumayan besar menurut saya. Itu dalam waktu cuman 1 bulan atau 2 bulan lah kira-kira gitu. Jadi itu mungkin jawaban saya untuk Pak Muhammad Hafiz. Mudah-mudahan kita untuk yang urusan literasi atau pemasaran tadi itu jadi PR kita bersama, bukan cuma di para praktisi bankir syariahnya saja, tapi juga harus melibatkan semua pihak. Kemudian terkait tadi Pak Herisman, mungkin saya terkait dengan apa sih sebenarnya permasalahan bank syariah ini kok kayak yang baru 5% aja nggak berkembang. Tadi di slide saya yang di awal saya sampaikan bahwa bank syariah secara organik kita tumbuh di atas daripada konvensional. Hanya saja aset kita itu masih sangat jauh dibandingkan konvensional. Kalau kita tumbuh 10% itu dari posisi sekarang 500 triliun, cuman berarti 50 triliun kira-kira gitu tumbuhnya. Sedangkan konvensional tumbuh dia 5% saja dari 8.000 triliun, artinya kan sudah 400 triliun tumbuhnya dalam 1 tahun. Nah, ini bisa hampir lebih daripada separuh atau 90%-nya daripada aset bank syariah saat ini gitu. Nah, memang harus ada langkah-langkah anorganik menurut saya untuk berkembangnya bank syariah. Ya, memang beda tumbuhnya bank syariah di Indonesia awal mulanya dibandingkan negara-negara yang lain gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia lebih daripada dorongan daripada komunitas atau masyarakat gitu, sosial ya. Beda dengan Malaysia karena government driven-nya tinggi, atau di Timur Tengah dan negara-negara Eropa yang tumbuh bank syariahnya karena daripada petrodolar pada waktu itu. Itulah bedanya kita dengan bank syariah di negara lain. Ya memang bank syariah yang ada di kita ini bank syariah retail, kira-kira gitu, mulai dari masyarakat. Jadi retail, beda dengan yang di Eropa, di Inggris, di mana mereka kebanyakan investment banking. Begitu juga kalau kita lihat di bank syariah di negara tetangga, jiran kita di Malaysia. Itu kalau lihat dari portofolio asetnya, mereka banyak main di investment banking dibandingkan kepada retail banking seperti yang ada di Indonesia saat ini. Ya memang penduduk Malaysia juga hanya 50 juta, belum sampai 50 juta. Dibandingkan dengan Jawa Barat mungkin sama penduduknya gitu ya kira-kira. Oke, terus terkait dengan Pak Denny, transformasi digital tadi, kemudian mungkin nggak nasabah baru itu tanpa harus datang ke bank bisa melakukan pembukaan rekening gitu ya Pak Denny ya. Saya nangkapnya itu sudah ada beberapa bank saat ini yang bisa melakukan open rekening melalui digital platformnya atau melalui mobile bankingnya. Jadi misalnya kita bisa download aplikasinya melalui Play Store gitu ya, kemudian kita bisa buka rekening langsung di situ. Dulu Bank BJB Syariah yang awal-awal melakukan itu namanya jemput maslahah, tapi untuk proses ke digital banking seperti sekarang yang buka rekening tetap harus didatangi
belum sampai ke situ kita untuk di BJB Syariah tetap harus didatangi nasabahnya, dijemput gitu ya, untuk dilengkapi data-datanya. Kalau yang sekarang di Bank Syariah Mandiri saya lihat itu sudah bisa buka rekening tanpa harus datang ke bank. Jadi cukup upload data-datanya melalui aplikasi mobile bankingnya Bank Syariah Mandiri. Mungkin itu 3 pertanyaan yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa terpuaskan. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Mungkin sekarang Pak Hadi sudah siap untuk menjawab. Silakan, Oke, Pak Hadi. Terima kasih. Ini dari 344 yang hadir, ada 3 pertanyaan yang masuk ya. Walaupun saya yakin nanti ada pertanyaan yang lainnya, silahkan aja dari moderator dicatat. Boleh kita, ini kan nanti kita diskusikan, bisa kita jawab kemudian. Ya, dari Pak Hafid, saya kira masalah CSR, banyak bank yang sudah melakukan pemberian CSR memang. Kalau jumlahnya, kalau hanya perbedaannya kalau di Bank Syariah jarang dimasukkan di TV, Pak. Kemudian jumlahnya memang belum begitu besar. Kalau Bapak lihat ada perusahaan jamu, perusahaan yang langsung 10 miliar dan sebagainya. Tetapi setahu saya tidak bermaksud menyebut bank syariah yang di beberapa bank syariah itu yang telah memberikan berupa donasi penanganan COVID-19, mungkin dengan pembantuan APD dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Tentunya juga kepada bantuan sembako kepada mereka-mereka yang kena PHK dan sebagainya, itu sudah dilakukan oleh beberapa bank syariah. Kemudian Pak Karisman, tadi saya terima kasih sekali Pak. Pertanyaan Bapak itu bagaimana sih strateginya menggeser orang yang rasional itu? Maaf Pak, dari beberapa kita aja yang kita sebagai orang Muslim, itu ada yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan haram. Ada yang mengatakan begitu. Kalau sudah itu dasarnya, perbedaan dasar basic itu terjadi, kita beri pengetahuan tentang kelebihan-kelebihan syariah, itu dia nggak begitu efek. Lebih-lebih jujur, kalau rate-nya di bank syariah, karena cost of fund-nya memang jauh lebih tinggi dibanding bank konven, itu tentunya rate untuk biayanya rate untuk pembiayaan akan lebih tinggi. Konsekuensi dari itu, mereka yang masih berpikir bahwa yang rasional, dia kan syariah bukan pilihan. Namun saya pernah mempunyai nasabah, kalau lihat dari satu di antara yang sudah masbi syariah tadi, mereka udah itu nggak masalah. Yang penting saya harus syariah. Itu dia nggak ngitung lagi tentang rate-nya berapa dan sebagainya. Semua transaksi yang mereka lakukan itu harus syariah. Strateginya apa? Tentunya memang literasi, pemahaman itu yang harus kita perluas. Bagaimana literasi itu? Salah satu diantaranya memang yang pernah kami lakukan adalah kita melalui perguruan tinggi. Yang kita perguruan tinggi yang mereka yang sudah punyai fakultas-fakultas syariah, kita sampaikan kemudian mereka yang setelah lulus dia kerja, apapun dunia kerja mereka, mulai dari UMKM dan sebagainya, akhirnya dia juga itu bagian dari strategi yang kita lakukan, Pak. Itu kemudian apa sih persoalan keuangan syariah? Yaitu tadi bahwa modalnya masih kecil. Dengan modalnya kecil, dia untuk ekspansi itu relatif terbatas. Sebagai contoh misalnya, bank yang buku 3 yang sekarang ini terjadi, dia bisa memberikan pembiayaan korporasi paling tinggi 2 triliun. Sementara bank-bank konvensional bisa 10 triliun, 5 triliun, jauh lebih pelan, ya, lebih syariah untuk ekspansi. Ya. Ini contoh kecil yang bisa kita pahami bahwa, tetapi jangan sampai kita persoalan itu selalu yang kita diskusi. Mari kita upayakan mana yang harus kita lakukan. Kecil-kecil tetapi terus kita lakukan dengan semangat syariah.
Kemudian tentunya tidak hanya dari bank, nasabahnya juga semangat syariahnya muncul, kewajiban harus dibayar, kemudian itu akan diberikan kepada masyarakat yang lain sehingga penyebaran syariah itu betul-betul terjadi. Kembali lagi, jangan itu dipertanyakan kepada insan bank syariah aja, tetapi mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama semangat syariah itu kita munculkan di masing-masing dari kita. Kemudian dari Pak Denny tadi tanpa ini saya kira itu sudah dijawab oleh Pak ini bahwa terus terang aja Pak, kalau saya boleh nyebut bank yang sudah Bapak seperti BRI Pak, kalau Bapak ada Brimo, ada mobile bankingnya. Maaf ini kita nyebut sebagai ketepatan, saya pernah alumni di situ. Bapak di situ ada buka nasabah baru, ya itu tentunya untuk rekening baru, membuka rekening baru bagi yang penyimpan. Kalau untuk yang kredit belum ada Pak. Dengan digital itu baru peer-to-peer lending aja Pak. Kalau bank belum berani melakukan itu karena untuk tracking experience atau apa istilahnya tracking masa lalunya perlu ada kajian kalau untuk pembiayaan atau kredit. Tetapi kalau untuk pembukaan rekening baru, tabungan itu dengan digital ini sudah bisa dilakukan. Kemudian tadi Pak Denny juga menambahkan Raja Syariah dan Konven seberapa lama bank bisa bertahan, ya. Akan berbeda-beda Pak untuk berbicara masalah bagaimana bank ini bertahan. Tentunya bagaimana memanage cadangan dia, kekuatan menciptakan cadangan risiko itu sampai seberapa besar, kemudian bagaimana menghandle loyalitas nasabah itu juga bagian dari yang harus kita perhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen, bagaimana komunikasi antara manajemen dengan masyarakat, dengan karyawannya, supaya sama-sama dengan kondisi macam ini bisa kita lakukan. Tidak ada satu standar, sampai kapan mampu, sampai berapa bulan, sampai berapa tahun, itu tergantung dengan kemampuan manajemen menghandle risiko ini dalam mencadangkan biaya-biaya yang akan muncul di saat-saat sekarang ini. Saya kira gitu Pak Denny. Ada yang belum terjawab dari sekian pertanyaan? Saya kira itu sudah semuanya terjawab. Saya kembalikan moderator. Saya rasa sudah semua pertanyaannya sudah dijawab baik oleh Pak Indra maupun oleh Pak Hadi. Baik, ini satu pertanyaan yang pertama ya dari Saestu Abida Birawasiwi. Bagaimana dampak COVID-19 kepada merger BJB dengan Bank Banten? Karena BJB termasuk kinerjanya baik, sedangkan Bank Banten masih di bawah itu. Bukankah merger dalam keadaan ekonomi yang tidak normal itu adalah hal yang tidak biasa? Satu pertanyaan. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Andrea. Bagaimana strategi pemasaran? Apa yang membedakan bagi bank sebelum dan sesudah pandemi? Mungkin ini masih bisa dijawab. Kemudian saya pilih satu pertanyaan lagi. Oke. Apa yang membuat, ini untuk Pak Indra lagi, apa yang membuat produk SCF, kalau saya tidak salah, SCF ini Supply Chain Financing, menjadi salah satu strategi dalam menghadapi new normal? Ini dari Robiosi. Itu saja. Oke. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Baik, makasih Bu Permeswara. Tadi ada pertanyaan mengenai merger antara BJB dan Bank Banten. BJB induk kami dan Bank Banten itu saat ini sudah pemegang saham Bank Banten dan pemegang saham Bank BJB sudah menandatangani letter of intent untuk melakukan merger. Nah, memang sekarang prosesnya untuk dilakukan due diligence gitu ya. Nah, ini kita sedang menunggu saja hasil due diligence itu.
apakah nanti akan merger atau bagaimana, ya kita lihat daripada hasilnya. Memang kondisi saat ini, kondisi tidak normal gitu ya, krisis, gitu benar tadi disampaikan. Ya, nanti dari hasil due diligence itu tentunya akan ada rekomendasi dari pihak konsultan atau akuntan publik yang melakukan due diligence, terus nanti disampaikan rekomendasinya. Tentu dari pihak BJB juga akan melakukan penelaahan dan akan disampaikan kepada RUPS daripada Bank BJB sendiri. Nah, kaitan dengan Bank BJBS, saya belum melihat sampai saat ini, itu kaitannya di induk kami, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait apa, Bu Prames? Mohon maaf. Yang kedua tadi, mohon maaf. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran sesudah dan sebelum. Oh, strategi pemasaran setelah COVID ya Pak ya? Sebelum dan sudah kok. Sebelum dan sesudah. Ya, mungkin bedaannya apa? Ya, strategi pemasaran sebelum dan sesudah. Nah, kalau untuk sebelum itu memang kita ya normal kan pemasarannya melalui media cetak, media online gitu ya. Tapi kalau sekarang memang agak berbeda. Kita lebih kepada media online, bahkan berbasis komunitas harus melalui seperti itu. Kemarin saja misalnya kita melakukan pemasaran, kebetulan Bank BJB Syariah ini masih melakukan pembiayaan kepada produk-produk emas, baik itu cicil emas maupun gadai emas. Nah, kita melakukan webinar seperti ini, itu dalam cuman pemberitahuannya pada saat bulan Ramadan gitu ya, sambil tunggu berbuka, itu baru pemberitahuannya 2 hari saja sudah bisa ada 500 partisipan yang hadir. Dan itu memang komunitas kebanyakan kita mainnya. Jadi dari komunitas satu kita dapat, langsung bisa ikutan, ya terkumpul lumayan. Pada waktu itu bisa sampai komitmennya bisa sampai 1 kilo lebih lah kira-kira begitu dalam 1 hari. Itu kan lumayan menurut saya pada saat kondisi seperti ini, kita masih bisa memasarkan produk kita yang tadi seperti Pak Hadi sampaikan, diferensiasi daripada konvensional. Di konvensional kan nggak bisa, di induk kami nggak bisa kita lakukan di Bank BJB Syariah. Itu mungkin Bu Prameswara yang bisa saya sampaikan. SIF tadi ada SIF yang belum dijawab, Pak. Oh ya, SIF tadi masih Pak Hadi udah diingatkan. Dijawab dengan. Iya. Terima kasih nih Pak Hadi. Maaf. SCF ya, jadi SCF itu supply chain financing untuk rumah sakit yang punya tagihan kepada BPJS Kesehatan. Ini penting kita biayain karena memang sekarang ini kan rumah sakit garda terdepannya, dan juga pemerintah saat ini mengutamakan pembayaran kepada BPJS gitu. Artinya kalau sudah diaksep oleh BPJS, itu kita yakin mitigasi resikonya sudah bisa kita terima gitu ya, sudah aman, tinggal pembayaran, masalah waktu aja, pembayarannya yang belum dibayarkan gitu ya oleh BPJS, maka kami cenderung itu kita biayain. Karena pertama dari sisi manfaatnya itu bermanfaat sekali buat rumah sakit dan juga dalam situasi seperti ini. Yang kedua, dari sisi resikonya sudah termitigasi karena sudah diaksep pembayarannya oleh BPJS. Jadi kami lihat itu strategi yang bagus untuk kita bekerja sama dengan semua rumah sakit, baik itu rumah sakit rujukan maupun yang bukan rujukan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hadi, ada yang mau ditambahkan? Oke, aku saya menambahkan masalah pemasaran aja dari. Jadi kalau pemasaran tentunya berbeda antara pemasaran pembiayaan dan pemasaran DPK. Ya. Kalau pembiayaan DPK saat ini dengan strategi digital ini sangat bagus sekali karena orang tidak mesti harus keluar rumah, sementara banknya juga nggak perlu harus membuat iklan-iklan yang besar-besar di pinggir jalan, tetapi dengan melalui digital, dengan sosial media itu bisa kita sampaikan informasi-informasi apa kelebihan-kelebihan yang termasuk yang ditanyakan Bapak tadi, Pak Denny tadi, bahwa bank dengan mudah bisa membuka rekening tanpa
keluar kamar tidur misalnya. Dia tidak perlu harus membuka rekening, nggak harus pagi-pagi mandi dulu, ganti pakaian, pakai minyak wangi. Cukup dengan ini. Saya kira itu sangat masif sudah dilakukan dengan cara-cara digitalisasi. Hanya untuk pemasaran berbicara kredit atau pembiayaan, karena kondisi semacam ini tentunya bank pun akan agak ragu memberikan pembiayaan baru, penekanan baru. Karena dengan pembiayaan baru, risikonya sangat besar. Maka dari itu, waktu dan tenaga pemasar mereka itu dimanfaatkan untuk mengelola nasabah-nasabah lama yang saat ini menghadapi masalah di restart, melakukan waktu restart. Bahkan restart itu bisa diberikan tambahan kredit baru atau pembiayaan baru dengan aturan-aturan OJK yang baru misalnya, semacam itu. Saya kira itu yang penting. Jadi ada perbedaan antara pemasaran DPK dan pemasaran kredit atau pembiayaan. Saya kira itu yang dari saya, karena pertanyaannya yang menyangkut berkaitan dengan itu yang saya itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan Ibu Moderator. Terima kasih Pak Hadi, terima kasih juga untuk Pak Indra. Baik, Bu Ayah, karena waktunya ingin... mungkin kita sudah mendekati 5:30, sudah hampir maghrib gitu, dan ada Pak Rektor sini. Selamat sore Pak Rektor, Pak Hermanto. Beliau berkenan untuk memberikan sambutan penutup. Jadi mungkin untuk terima sesi kasih diskusi Pak Profesor. bisa kita cukupkan dulu. Mungkin Bu Ayah selaku moderator bisa sedikit menyimpulkan sebelum nanti kita minta penutup dari Pak Rektor. Silakan Bu. Baik, sudah berlangsung diskusi ini dengan cukup baik. Beberapa hal yang dapat kami ambil di sini bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini memang pastinya ada perubahan sedikit dalam bisnis perbankan syariah, di mana perbankan itu termasuk yang high impact COVID-19, namun tetap ada peluang di sini seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Hadi. Untuk pemasaran DPK, dana pihak ketiga, di sini bisa tetap dilakukan dengan sosmed dan lain sebagainya. Kemudian juga ada financing, peluang financing yang bisa dilakukan di sini dalam bentuk supply chain financing, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra. Jadi tetap ada peluang dan mungkin justru ini akan menjadi momentum peningkatan market share dari perbankan syariah. Itu kesimpulan dari kami. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Baik Pak Rektor. Ya Pak, terima kasih. Salam Pak. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang handal ini, yaitu Pak Hadi Santoso dan Pak Indra Falatehan. Jadi mereka sudah menyampaikan beberapa insights ya, beberapa informasi dan juga sharing kepada kita bagaimana supaya Bank Syariah ini survive ke depannya, tidak hanya saat COVID, juga pasca COVID. Semoga pengetahuan dan informasi yang dibagi kepada kita semua ini menjadi amal baik dari bapak-bapak sehingga Amin. Bisa menjadi penambah pahalanya. Dan bagi kita semua, baik insan Perbanas Institute maupun seluruh partisipan, saya kira banyak ilmu pengetahuan ya yang bisa kita dapatkan dan mendorong kita juga untuk menggali ke depan mengenai kajian ataupun praktek atau praksis daripada perbankan syariah ini. Jadi Bu Prameswara juga sudah menyampaikan beberapa kesimpulan tadi. Saya kira saya tidak usah menyampaikan lagi. Dan pada semua partisipan juga kami mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yayo atau kepada host kita sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor, kepada Pak Hadi Santoso dan Pak Indra Falatehan, juga terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Bu Prameswara selaku moderator, terima kasih banyak. Ibu Bapak partisipan sekalian juga terima kasih banyak atas waktunya bergabung dengan kami di sini.
Saya sampaikan bahwa minggu depan kami masih tetap mengadakan lanjutan dari Perbanas Institute Webinar Series, itu untuk sesi keempat dengan topik pengembangan SDM perbankan memasuki new normal ekonomi Indonesia. Dengan narasumber kita, insya Allah ada 2 orang, yaitu Ibu Rita Mirasari, beliau adalah Direktur PT Bank Danamon, yang merangkap sebagai Ketua Bidang Humas Perbanas, dan juga Ibu Anika Faisal, beliau adalah Komisaris Independen Bank Artos, yang juga merangkap sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Perbanas. Jadi Ibu dan Bapak yang sudah bisa terbiasa mengikuti, silahkan nanti dipantau e-flyer kami untuk bisa registrasi kembali untuk event minggu depan, Jumat pada waktu yang sama insya Allah. Dan untuk materi hari ini, itu akan sudah bisa di-download, kalau materi sudah bisa di-download Ibu dan Bapak, di website kami di www.perbanas.id, dan rekaman pada sesi sore hari ini akan upload nanti ke YouTube channel Perbanas Institute. Jadi untuk Ibu dan Bapak yang mungkin ingin menonton kembali sesi webinar dan diskusi pada hari ini, silahkan nanti memantau YouTube channel dari Perbanas Institute. Sekali lagi, kami mohon maaf karena banyak sekali pertanyaannya, tapi memang waktu yang terbatas. Mohon maaf, Ibu dan Bapak, tidak semuanya bisa kami akomodir. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tetap berkenan untuk bisa bergabung dengan kami pada kesempatan berikutnya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih lagi para narasumber, Pak Hadi Santoso, Pak Indra Valetehan, dan juga pada Ibu Moderator, Ibu Prameswara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu, Pak. Yuk.